Sahabat sehat, pernahkah kamu merasa takut suatu hari nanti orang tua kita tidak bisa lagi berjalan sendiri, hanya bisa berbaring menggantungkan hidup pada orang lain? Aku Raka, dan hari ini aku benar-benar cemas. Ayahku mulai sering lelah, wajahnya pucat, dan dia tidak suka periksa ke dokter. Itu sangat umum, Mas Raka. Tapi yang lebih menakutkan, banyak pasien datang terlambat. Saat ginjal sudah rusak berat, kita hanya bisa menahan laju kerusakan, bukan menyembuhkan. Dan kamu pasti ingin tahu, siapa wanita hebat di samping saya ini? Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatrik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Salah satu pencapaian luar biasa beliau adalah sebagai penulis penelitian nasional tentang gizi dan aktivitas fisik lansia. Beliau juga menulis buku Sehat di Usia Emas yang jadi panduan banyak keluarga di Indonesia. Terima kasih, Mas Raka. Tapi ingat, ilmu tanpa aksi tidak menyelamatkan nyawa. Kita di sini bukan hanya bicara, kita ingin mencegah penderitaan yang bisa dihindari. Kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Bandung, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Orang tua kita tidak perlu menderita gagal ginjal asal. Kita tahu satu rahasia penting ini. Sahabat sehat, selamat datang kembali di acara yang peduli dengan kehidupan di usia emas. Aku Raka, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang jujur saja bikin aku merinding. Dan memang seharusnya begitu, Mas Raka. Karena gagal ginjal kronik bukan hanya penyakit ini bencana diam-diam. Banyak orang tidak sadar sampai semuanya terlambat. Jadi Dr. Siti izinkan saya mulai dengan pertanyaan langsung. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh saat seseorang terkena gagal ginjal kronik? Baik, ginjal kita itu luar biasa. Mereka menyaring darah, membuang racun, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Tapi saat fungsi ginjal menurun pelan-pelan tubuh, seperti lautan yang tercemar, racun menumpuk, cairan tidak keluar, semua sistem mulai terganggu. Dan ini terjadi diam-diam. Wah, saya jadi ingat ayah saya. Beliau sering ngeluh capek, makan pun susah. Tapi selalu bilang, ini cuma tua biasa. Itu kesalahan besar yang sering terjadi. Banyak orang pikir kelelahan, kehilangan nafsu makan, atau bengkak di kaki adalah bagian normal dari penuaan. Padahal bisa jadi tanda ginjal sudah menjerit minta tolong. Jadi, gagal ginjal kronik ini bisa dicegah ya, Dok? Bisa sekali. Justru itu mengapa saya mau tampil di sini, Mas Raka. Kita harus bicara terbuka, kita harus ubah pola pikir. Gagal ginjal bukan nasib. Ini hasil dari gaya hidup dan kebiasaan yang bisa diubah. Apa penyebab paling sering dokter temui di pasien lansia? Ada dua raksasa utama, tekanan darah tinggi dan diabetes. Mereka seperti dua pembunuh senyap yang terus merusak pembuluh darah di ginjal tahun demi tahun. Dan saya dengar juga, obat-obatan bisa jadi masalah? Benar, terutama obat anti nyeri, obat herbal tanpa pengawasan, dan bahkan antibiotik jika digunakan sembarangan. Banyak pasien minum obat bebas tanpa konsultasi, lalu datang ke saya dengan ginjal yang nyaris tidak berfungsi. Waduh, saya jadi ingat teman ibu saya sering minum jamu-jamuan karena katanya alami. Tapi sekarang beliau harus cuci darah. Saya sedih mendengar itu. Alami tidak selalu aman. Racun pun bisa berasal dari tumbuhan kalau tidak digunakan dengan benar. Ingat ya, alami bukan berarti tidak berbahaya. Oke, ini penting banget. Sahabat sehat, kamu bisa bantu sebarkan informasi ini ke keluarga dan teman. Jangan anggap sepele kelelahan wajah pucat atau bengkak kaki. Dan kalau kamu merasa ragu, segera periksa ke dokter. Periksa tekanan darah, gula darah, dan fungsi ginjal. Lebih baik tahu lebih awal daripada menyesal. Dok, gejala lain apa yang bisa kita waspadai? Selain yang sudah disebut seperti mual, muntah, berat badan turun, dan gatal kulit, ada satu yang sering mengejutkan, perubahan status mental. Pasien bisa jadi mudah lupa, bingung, atau bahkan tampak seperti depresi. Itu bahaya sekali. Bisa disangka pikun biasa ya? Betul, dan banyak keluarga terlambat menyadarinya. Padahal itu tanda racun
sudah memengaruhi otak. Jadi kesimpulannya kalau ada tanda-tanda seperti ini, jangan tunda periksa. Jangan pernah tunda. Saya lebih suka pasien datang terlalu cepat daripada terlalu lambat. Karena saat ginjal rusak, total hidup berubah drastis. Seperti apa, Dok? Pasien harus cuci darah seumur hidup 3 kali seminggu. Waktu biaya dan tenaga habis hanya untuk bertahan hidup. Dan lebih menyakitkan lagi, rasa bersalah menjadi beban keluarga. Saya nggak siap membayangkan itu terjadi pada orang tua saya. Maka sekaranglah waktunya bertindak. Kita bisa mencegah gagal ginjal dengan hal sederhana. Tapi harus mulai hari ini bukan besok. Dan di episode ini, kita akan bongkar semua rahasia pencegahannya ya, Dok. Tentu, kita akan bicara makanan kebiasaan dan gaya hidup yang bisa menyelamatkan ginjal, bahkan memperpanjang umur sehat di usia senja. Jeda sebentar, tulis di komentar apakah orang tua kamu pernah mengalami gejala seperti mual berkepanjangan bengkak kaki atau gampang lelah. Aku dan Dr. Siti akan baca dan bahas langsung di segmen selanjutnya. Selamat datang kembali sahabat sehat. Kalau tadi kita sudah bicara gejala dan penyebab, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Bagaimana kita mengetahui kalau ginjal kita sudah bermasalah? Bagus sekali, Mas Raka. Banyak orang hanya menebak-nebak. Padahal ada cara pasti untuk mendeteksi gagal ginjal kronik bahkan sebelum gejalanya muncul. Dan itu bukan sulap ya, Dok. Bukan tebak-tebakan dukun. Hehehe, tentu bukan. Kita bicara data medis yang jelas. Salah satu indikator utama adalah penurunan laju filtrasi glomerulus atau disingkat EGFR. Wah, istilahnya keren banget. Tapi artinya, Kemampuan ginjal menyaring racun dari darah. Normalnya, laju ini lebih dari 90 ml per menit per 1,73 meter persegi tubuh. Kalau kurang dari 60 selama lebih dari 3 bulan, berarti sudah gagal ginjal kronik. jadi ada angka pastinya, bukan cuma dugaan. Betul. Selain itu, kita juga lihat apakah ada protein dalam urin darah, sedimen, atau hasil ultrasonografi yang menunjukkan kerusakan ginjal. Semua ini bisa diperiksa di puskesmas atau rumah sakit. Luar biasa. Tapi Dok, saya bayangkan banyak orang tua yang takut periksa karena takut hasilnya. Dan itu sangat disayangkan. Lebih baik tahu lebih awal. Karena kalau kita tahu di tahap awal, kita masih bisa menghentikan kerusakan. Tapi kalau sudah terlambat, kita hanya bisa memperlambat penderitaan. Saya setuju. Tahu lebih awal itu bukan kutukan, itu penyelamatan. Dok, setelah diagnosis ditegakkan apa langkah berikutnya? Kita klasifikasikan kerusakan ginjal berdasarkan 5 stadium. Mulai dari stadium 1, kerusakan ringan, hingga stadium 5 fungsi ginjal hampir habis. Wah, dan makin tinggi angkanya makin berbahaya ya. Tepat. Kalau sudah masuk stadium 5 EGFR di bawah 15, maka pasien perlu terapi pengganti ginjal, biasanya cuci darah atau transplantasi. Tapi sebelum itu kita masih bisa melakukan pengobatan konservatif. Iya, dan ini masa emas untuk bertindak. Kita perbaiki pola makan, aktivitas, dan kontrol penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Kita bicara soal makanan ya, Dok. Apa yang paling penting untuk dikurangi? 4 hal utama: garam, kalium cairan, dan protein. Terutama garam karena bisa memperparah tekanan darah dan membuat tubuh menahan cairan. Saya dengar makanan sehari-hari kita itu banyak banget garam tersembunyi. Betul. Sambal kerupuk, makanan instan, bahkan tahu goreng dari pasar bisa tinggi garam. Makanya kita harus mulai baca label dan batasi konsumsi. Tapi Dok, apakah masih bisa makan enak? Mas Raka, itu pertanyaan favorit saya. Masih bisa. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga ginjal dan jantung tetap sehat. Rendah kalium tinggi, protein nabati, dan murah. Saya jadi lapar, Dok. Hehehe. Jangan lupa juga, air kelapa muda bukan cuma menyegarkan, tapi juga bantu menstabilkan elektrolit kalau diminum dengan benar. Berarti solusinya tidak mahal ya? Tidak sama sekali. Kita tidak perlu suplemen mahal. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan disiplin untuk mengikuti pola hidup sehat. Apa dokter punya contoh pasien yang berhasil pulih fungsinya? Tentu.
Saya punya pasien ibu-ibu dari Yogyakarta. Umur 68 tahun, awalnya sudah stadium 3. Dia takut cuci darah. Tapi dia mau ubah pola makan jalan kaki tiap pagi dan stop obat herbal. Dalam 6 bulan fungsi ginjalnya stabil dan dia bisa berkebun lagi tanpa sesak. Subhanallah, itu mengharukan sekali. Dan saya percaya semua orang bisa seperti beliau, asal mau dengar dan bertindak. Sahabat sehat, kamu dengar sendiri kan, gagal ginjal bukan akhir segalanya. Tapi kamu harus ambil kendali sekarang juga. Betul, jangan tunggu sampai tubuhmu berbicara dengan rasa sakit. Dengarkan sekarang, ubah sekarang. Setuju. Jeda sebentar ya. Kamu pernah lihat tempe jadi menu diet sehat? Belum tulis di komentar. Tempe untuk ginjal. Kami akan lanjut ke solusi konkret berikutnya, termasuk olahraga, air putih, dan kenapa stres bisa merusak ginjal kamu. Kita kembali lagi di segmen yang penuh harapan. Tapi jujur saya masih kepikiran kalimat dokter tadi. Kalau sudah rusak, total hidup berubah drastis. Itu benar-benar menghantam saya, Dok. Dan saya ucapkan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena banyak pasien saya yang bilang, andai saya tahu lebih awal, tapi sudah terlambat. Mereka menjadi tahanan mesin cuci darah. Tahanan, Dok. Iya, bayangkan hidupmu terikat pada mesin 3 kali seminggu masing-masing 4 jam. Tak bisa bepergian jauh, harus patuh jadwal, harus bawa jarum dan cairan kemana-mana. Itu kenyataan hidup pasien gagal ginjal stadium akhir. Saya tidak kuat bayangkan ibu saya seperti itu. Maka, Mas Raka dan semua sahabat sehat di rumah jangan tunggu sampai terpaksa. Mari kita mulai dari hal paling dasar, minum air putih. Berapa banyak yang dibutuhkan? Untuk orang dewasa sehat 8-10 gelas per hari. Tapi harus disesuaikan kalau sudah ada masalah jantung atau ginjal. Dan bukan air manis, bukan teh botolan, bukan sirup, air putih. Tapi banyak yang bilang, saya nggak haus jadi nggak minum. Itu kesalahan besar. Rasa haus bukan indikator terbaik. Saat kamu haus, tubuhmu mungkin sudah kekurangan cairan. Biasakan minum meski tidak haus. Oke, air putih jelas. Lalu aktivitas fisik, Dok? Penting sekali. Aktivitas fisik bukan hanya untuk jantung. Dia membantu metabolisme tubuh, mengontrol gula darah, tekanan darah, dan memperlancar aliran darah ke ginjal. Berarti, jalan pagi itu cukup? Sangat cukup. Bahkan jalan kaki 30 menit per hari 5 kali, seminggu bisa turunkan risiko gagal ginjal hingga 25% menurut penelitian terbaru. Wow, itu angka besar. Dan tidak butuh alat mahal. Jalan kaki, keliling kampung atau pasar pagi, sudah sangat baik. Asal rutin. Lalu, bagaimana dengan stres? Banyak orang tua bilang, saya sudah tua mana mungkin stres. Itu mitos. Stres justru sangat berbahaya untuk orang tua. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol. Ini meningkatkan tekanan darah, memperburuk diabetes, dan merusak pembuluh darah ginjal. Jadi, stres bisa mempercepat kerusakan ginjal. Sangat bisa. Apalagi stres yang tidak disadari, merasa kesepian, ditinggal anak-anak, merasa tidak berguna, semua itu bisa memicu gangguan metabolik yang memperburuk fungsi ginjal. Jadi, bagaimana kita bantu orang tua mengelola stres? Libatkan mereka dalam kegiatan ringan. Ajak ke masjid, ikut pengajian merawat tanaman, atau sekadar ngobrol tiap pagi. Rasa dihargai dan berguna itu sangat menyembuhkan. Saya jadi ingat, ibu saya paling bahagia saat masak sayur asem buat tetangga. Walau kakinya sakit, dia tetap semangat. Itu luar biasa. Bahkan sekadar meracik, sambal untuk cucu pun bisa jadi terapi jiwa. Karena tubuh sehat butuh jiwa yang bahagia. Dan ginjal ikut bahagia juga ya, Dok? Hehehe, betul. Ginjal juga ingin lingkungan yang damai. Bukan hanya bebas racun kimia, tapi juga racun pikiran. Sahabat sehat, aku tahu hidup kadang berat. Tapi hari ini kamu punya kendali. Mulai dengan 1 gelas air putih sekarang. Ajak orang tuamu jalan kaki sore ini. Dan peluk mereka, bilang, aku sayang kamu. Karena cinta bukan hanya kata-kata, tapi tindakan kecil yang menyelamatkan mereka dari penderitaan. Tulis di komentar, saya mulai hari ini.
Kita akan lanjut membahas cara mengenali obat berbahaya, mitos jamu, dan tanda-tanda bahaya yang sering diabaikan. Sahabat sehat, kita kembali. Dan kali ini kita akan bicara soal perangkap diam-diam yang sering masuk ke dapur dompet, bahkan pikiran kita. Dok, saya penasaran. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan zat nefrotoksik? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Zat nefrotoksik adalah senyawa yang bisa merusak ginjal. Mereka bisa berasal dari obat-obatan bahan kimia, bahkan dari makanan atau minuman yang tampaknya tidak berbahaya. Seperti obat anti nyeri. Tepat. Obat anti nyeri jenis NSAID seperti ibuprofen atau asam mefenamat kalau dikonsumsi sering dan tanpa pengawasan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal. Saya merinding dengarnya. Soalnya banyak orang tua yang minum obat itu setiap kali sendi nyeri. Itu kenyataan. Saya punya pasien seorang bapak dari Bekasi selalu minum obat nyeri tiap hari selama 2 tahun. Saat datang ke rumah sakit ginjalnya tinggal 15% fungsi. Subhanallah. Dan beliau tidak sadar selama itu. Tidak sadar karena ginjal tidak menjerit. Ia diam sampai rusak. Itu kenapa saya selalu bilang obat keras Ikatarul pengawasan dokter wajib. Dok, bagaimana dengan jamu-jamuan? Banyak orang bilang, ini alami aman kok. Nenek, saya minum tiap hari. Itu mitos yang sangat berbahaya. Banyak jamu yang mengandung logam berat, kortikosteroid tersembunyi, atau bahan kimia lain yang bisa menghancurkan ginjal pelan-pelan. Saya jadi takut. Kadang kita pikir jamu bikin segar. Ternyata itu efek obat tersembunyi. Betul, segar sesaat rusak bertahun-tahun. Saya tidak melarang jamu, tapi pastikan itu terdaftar BPOM dan dikonsumsi dengan pengawasan medis. Jangan asal minum. Dan kalau tidak terdaftar, Jangan disentuh, jangan coba-coba. Bahkan kalau tetangga bilang itu ampuh, kamu harus ingat tubuhmu bukan bahan percobaan. Dok, bagaimana dengan suplemen vitamin kalsium minuman serbuk? Suplemen hanya diperlukan kalau tubuh kekurangan. Kalau tidak, mereka hanya membebani ginjal. Terutama suplemen tinggi protein atau zat besi, kalau tidak tepat bisa memperparah kerusakan. Banyak lansia minum itu tiap hari karena iklan, dok. Iklan tidak salah. Tapi pengetahuan lebih penting dari promosi. Jangan hanya ikut tren. Tanyakan ke dokter, apakah saya benar-benar butuh ini? Dok, saya rasa banyak orang tua Indonesia terjebak di antara dua hal, takut ke dokter dan percaya omongan tetangga. Itu benar. Dan saya tidak menyalahkan mereka. Saya menyalahkan sistem yang tidak mengedukasi. Maka hari ini kita robek tirai mitos itu. Mari kita bahas mitos-mitos paling umum. Saya sebutkan, dokter koreksi ya. Silakan. Saya tidak minum manis jadi pasti aman dari diabetes dan gagal ginjal. Salah. Karbohidrat sederhana dari nasi putih, berlebihan mie instan bahkan buah kering bisa picu diabetes. Gagal ginjal bukan soal manis saja, tapi soal metabolisme. Air kelapa bikin ginjal dingin dan lemah. Salah besar. Air kelapa mengandung elektrolit alami. Justru membantu menyeimbangkan cairan tubuh asal tidak berlebihan dan tidak diberi gula. Kalau masih bisa buang air kecil, berarti ginjal saya masih sehat. Itu paling sering disalahpahami. Ginjal bisa tetap memproduksi urin meski fungsinya tinggal 20%. Yang penting adalah kualitas penyaringan, bukan hanya jumlah urin. Dok, berarti banyak yang hidup dengan ilusi saya baik-baik saja ya? Tepat. Dan mereka datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Sudah bengkak parah, tidak bisa napas, bahkan pingsan. Dan semuanya bisa dicegah. Kalau kita mulai dari sekarang ya bisa. Kurangi obat sembarangan, stop minum jamu tidak jelas. Cek darah rutin. Dengarkan tubuhmu. Sahabat sehat, tolong tulis di komentar stop jamu sembarangan. Ayo kita sebarkan pesan ini untuk ayah ibu kita, paman bibi kita, bahkan diri kita sendiri. Karena menyelamatkan satu ginjal bisa menyelamatkan satu kehidupan yang utuh. Setelah ini, kita akan bahas satu hal penting, bagaimana merawat pasien gagal ginjal di rumah agar mereka tetap bahagia dan bermartabat. Sahabat sehat, kalau orang tua kita sudah divonis gagal ginjal, apa artinya? Akhir segalanya. Apakah hidup hanya soal mesin dan pantangan? Tidak, Mas Raka.
Bahkan di tengah keterbatasan hidup, masih bisa berarti berkualitas dan bahagia asal dikelola dengan hati. Dok, banyak keluarga bingung harus mulai dari mana. Misalnya, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Itu pertanyaan penting. Pasien gagal ginjal harus dibimbing oleh ahli gizi. Tapi secara umum, prinsipnya adalah rendah garam, rendah kalium, rendah fosfor, dan protein disesuaikan. Contohnya makanan yang aman, Tempe kukus nasi, putih sayur bening, dengan labu siam atau tahu yang dimasak tanpa santan. Hindari bayam durian, kacang-kacangan kering, dan makanan instan. kalau buah, Pisang matang dalam jumlah kecil masih bisa. Pepaya, apel, semangka dalam porsi terkontrol. Tapi jangan minum jus, kemasan itu jebakan. saya suka gaya dokter menjelaskannya. Jelas, praktis, dan realistis. Hehehe, karena saya juga ibu rumah tangga Mas Raka. Saya tahu betapa sulitnya menyusun menu sehat yang juga enak. Dok, selain makanan, apa yang paling penting dalam perawatan pasien gagal ginjal di rumah? Dukungan emosional. Banyak pasien merasa tak berharga. Mereka merasa jadi beban. Kita harus pastikan mereka merasa dicintai, dihargai, dan dibutuhkan. Saya teringat ibu tetangga saya, beliau selalu bilang, "Maaf ya, ibu cuma merepotkan." Padahal anak-anaknya sangat menyayanginya. Itu terjadi di banyak keluarga. Maka kita perlu beri waktu untuk mendengar, peluk mereka. Katakan kehadiranmu penting. Itu lebih menyembuhkan daripada ratusan pil. Dan saya yakin semangat bisa mempengaruhi kondisi fisik. Betul, pasien yang semangat hidup biasanya lebih stabil, tekanan darahnya lebih patuh minum obat, dan lebih jarang kambuh. Jadi keluarga punya peran besar. Luar biasa besar. Mulai dari mengingatkan jadwal minum obat, menemani ke RS, menyiapkan makanan, hingga sekadar menemani menonton sinetron kesukaan. Bagaimana dengan ibadah, Dok? Apakah pasien masih bisa ikut aktivitas keagamaan? Tentu, asal disesuaikan. Misalnya wudhu bisa diganti tayamum jika ada pembatasan cairan. Syalat bisa dilakukan sambil duduk. Zikir dan doa bisa jadi terapi jiwa yang luar biasa. Saya suka sekali cara dokter menyatukan ilmu medis dan sisi kemanusiaan. Karena kesehatan bukan hanya angka, tapi juga tentang rasa, dihargai, martabat, dan cinta. Saya percaya pasien yang merasa dicintai akan bertahan lebih lama. Setuju, Dok? Setuju sekali. Bahkan ada pasien saya usia 70 tahun tetap semangat karena cucunya selalu bilang, "Kakek harus sembuh, kita mau ke masjid bareng." Masya Allah, itu sangat menyentuh. Dan itu bukan cerita langka. Kita bisa menciptakan kisah seperti itu di rumah kita sendiri. Sahabat sehat, jangan biarkan orang tua kita merasa sendirian. Jadilah pelita dalam hari-hari mereka yang gelap, karena tidak ada terapi yang lebih kuat dari cinta. Dan jangan lupa tetap konsultasi dengan dokter secara berkala. Jangan hanya berobat saat parah. Kesehatan adalah investasi, bukan pengeluaran. Tulis komentar, saya akan rawat orang tuaku dengan cinta. Setelah ini kita akan masuk ke bagian terakhir. Kesimpulan, seruan, dan satu pesan yang bisa menyelamatkan nyawa. Sahabat sehat, kita telah sampai di akhir perjalanan episode ini. Tapi saya tahu ini bukan akhir perjuanganmu. Mungkin baru saja dimulai. Dan semoga ini menjadi awal dari hidup yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih penuh kasih untuk orang tua kita. Dok, izinkan saya bicara sedikit dari hati. Saya pulang ke rumah sore ini, dan saya akan peluk ayah saya. Saya akan bilang, "Yah, mulai besok kita jalan pagi bareng ya." Itu kalimat paling indah yang bisa diucapkan seorang anak. Karena gagal ginjal bukan hanya soal laboratorium ini, tentang kehilangan kendali atas hidup. Bayangkan, tidak bisa minum bebas, makan bebas, pergi bebas. Hidup dibatasi jarum mesin dan jadwal. Dan lebih menyakitkan, saat orang-orang di sekitarnya tidak peduli, tidak paham, dan membiarkan mereka sendiri. Tapi kita tidak akan biarkan itu terjadi, bukan di keluarga kita. Mulai hari ini mari kita ubah pola makan keluarga. Kurangi garam, perbanyak air putih. Makan tempe sayur segar, bukan makanan kemasan. Mari kita ajak orang tua jalan kaki, ajak mereka ke masjid,
Ajak mereka berkebun, memasak, mendongeng untuk cucu. Mari kita juga stop konsumsi jamu sembarangan. Jangan tertipu label alami. Konsultasikan setiap obat bahkan suplemen ke dokter. Mari kita rutin cek darah, cek fungsi ginjal. Jangan menunggu gejala berat datang, karena kadang yang terlihat sehat sedang sekarat dalam diam. Dan mari kita lawan mitos. Lawan kebiasaan lama yang membunuh pelan-pelan, karena kita tahu lebih baik sekarang. Sahabat sehat, jika kamu menonton video ini sampai akhir, kamu sudah menunjukkan cinta yang besar. Tapi jangan berhenti di sini. Sebarkan video ini. Jadikan ini bahan diskusi keluarga malam ini. Cetak daftar makanan aman. Buat jadwal minum air putih bersama. Karena satu tindakan kecil hari ini bisa menyelamatkan satu ginjal. Dan satu ginjal bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan satu nyawa mungkin adalah ibu atau ayahmu. Kalau kamu sendiri, sudah lansia. Ini juga untukmu. Kamu pantas hidup sehat, mandiri, dan bahagia. Jangan pasrah pada nasib. Pilih untuk berubah. Sebelum kita tutup, saya ingin kamu tulis satu komentar penting saya mulai hari ini. Untuk ginjalku, untuk keluargaku, Dan untuk setiap pasien yang sudah berjuang, kamu tidak sendirian. Kami di sini. Untuk mendengarkan, untuk membimbing, untuk berjalan bersama. terima kasih Dr. Siti Setiati untuk ilmunya, untuk ketegasan dan kasih sayangnya. Beliau bukan hanya dokter, tapi cahaya di tengah ketidaktahuan kita. Dan terima kasih untuk semua yang menonton. Jangan berhenti di kata-kata, mulailah dengan tindakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga ginjalmu. Mulai hari ini,